Dari awal, pertama kita bikin database-nya dulu. Ini gue bikin ulang ya, gue bikin database ulang. Kita buka PSQL. Terus kita enter aja sampai ke password. Passwordnya apa? Bentar. Nah, kalau udah muncul Postgres gini, berarti udah masuk ke database. Udah masuk ke query. Sekarang kita lihat database apa aja sih yang udah ada. Nah, ini bisa kelihatan nih database-nya. Ada DBK S1, Postgres, dan sebagainya. Sekarang kita mau bikin database Dreamhome. Berarti kita pakai query create database. Itu nggak apa-apa, ini emang tampilan Shelly kadang error. Create database Dreamhome di koma create database. Berarti ini udah berhasil nih karena udah ada tandanya. Sekarang kita lihat lagi, udah ada Dreamhome. Oke, Dreamhome udah ada. Sekarang kita bikin domainnya dulu. Jadi jangan langsung backup, tapi kita bikin domain dulu. Nah, kan ini udah ada ya. Sekarang kita masuk ke database-nya. Ke database Dreamhome. Sekarang udah connect ke Dreamhome. Ya, terus sekarang kita masukin domain-domainnya. Mulai dari sini. Nanti ini di skip aja, kopas aja ya. Copy, paste di sini pakai klik kanan. Enter, create domain. Pokoknya kalau udah ada create domain berhasil. Ini juga copy aja semua. Copy, paste. Oke, udah. Sekarang yang ini kita kopas sampai sini. Sampai sini. Paste. Nah, pas yang di sini, ini kutipnya tuh salah. Jadi kita ganti dulu kutipnya pakai kutip standar SQL, pakai kutip yang biasa. Oke, kalau udah kita enter. Ini kutipnya udah benar. Sekarang kita enter. Oke. Nah, ini udah berhasil tuh, udah ada create domain, report. Siapa aja yang mau nanya. Oke, udah. Sekarang bikin satu lagi. Yang ini, yang bawah nih. Nah, yang bawah ini nggak ada masalah. Yang bermasalah yang kutip tadi doang. Sekarang kita tinggal paste aja. Oke, udah. Domain udah berhasil bikin. Kita lihat di PG admin ya. PG admin, kita lihat di database, kita refresh dulu ke kanan, refresh. Kita lihat di sini udah ada Dreamhome. Nah, kita lihat di skema public di domain. Nah, domainnya udah ada hasil ya. Oke, udah lengkap domain. Sekarang database sudah ada isi. Sekarang kita coba nge-backup database ini menjadi database menjadi SQL nanti buat di backup lagi. Nah, gimana caranya? Pertama kita ke CMD dulu. Terus, CMD-nya nanti run as administrator. Klik kanan, dorang. Bentar lagi. Yes. Kalau udah, kita oke lanjut. Sekarang kita bikin buat nge-backup datanya. Kita bikin SQL-nya dulu. Caranya kita ke penyimpanan dulu, file explorer. Kita cari di program files, di C, program files, terus Postgre yang 17. Kalau ada yang 16, pilih aja yang 17. Terus ke bin. Nah, sampai di bin. Nah, ini di sini tuh ada file pgdam mana ya? Nah, ini. Nah, ini pgdam ini fungsinya buat nge-backup data,
membackup database menjadi file SQL. Nah, berarti kita masuk dulu nih ke file ini, ke folder ini gitu loh. Biar kita bisa mengakses si pgdump. Jadi nanti pakai cd itu change directory ke sini. Enter aja. Nah, kalau udah masuklah ke bin PostgreSQL 17 bin. Nah, sekarang kita mau mengakses pg dump. Nah, nanti di pg dump kita mau ngapain nih? Pertama kita taruh with usernya min.u Postgres ya. Postgres port. Ini port ya, P itu port 5432. Apa lagi? Kemarin buat tes 2. Tadi kan kita nama database-nya Dreamhome, berarti ini Dreamhome. Terus, nah ini mau jadi file apa? Taruh aja misalkan di C. Kita mau naruh di C gitu. C Dreamhome, nama SQL-nya apa? Dreamhome, misalnya Dreamhome backup. Nah, gitu. .sql. Jangan lupa .sql. Nah, kalau udah kita enter password. Ini password sendiri. Kalau nggak ada error, berarti dia berhasil. Kita lihat di C ya. Nah, udah ada nih Dreamhome backup. Berarti proses backup udah berhasil. Sekarang kita mau nge-restore si file SQL ini. Caranya adalah, ini masih di bin ya. Caranya adalah, ini kalau kita lihat di sini ada pg, nggak ada deh. Kalau saya itu pakai PSQL. Ya. PSQL, usernya adalah Postgres, ya. Itu Postgres. Terus ini mau dinamain apa? Misalkan kayak tadi nama mau tadi kan ini jadi kalau ini tanda panahnya dari Dreamhome berarti mau dari database Dreamhome ke file backup SQL. Terus sekarang kan kita mau restore, berarti nanti butuh sulit Dreamhome backup ya. C Dreamhome backup.sql. Nah ini panahnya kan ke kiri, jadi maksudnya dari SQL ini menjadi database yang namanya Dreamhome backup. Dreamhome backup. Ntar aja. Nah, password lagi. Salah. Ini kalau misalkan ada salah, tinggal klik apa? Dipencet aja nih tanda atas, panah atas. Dia bakal ngulang lagi. Nah. Oh, sorry. Sebelum kita backup, kita bikin dulu database Dreamhome backup dulu. Jadi nanti di PSQL tadi kita bikin dulu database. Bisa pakai PSQL, bisa pakai pgadmin. Pgadmin biasa ya. Klik kanan, create database, kita bikin yang namanya Dreamhome backup. Nah, jadi nanti database ini fungsinya untuk menampung hasil restore tadi. Tapi kita udah diajarin SQL, jadi kita pakai SQL. Di sini create database Dreamhome backup ya. Create database, kita lihat Dreamhome backup. Udah ada ya berarti. Sekarang kita lanjut lagi ke sini, ulang lagi yang tadi Dreamhome. Jadi nanti dipastiin dulu kalau si database-nya ini udah ada buat nanti kita isi sebagai hasil restore. Nah, udah nih. Kalau udah begini, artinya dia berhasil. Sekarang kita lihat di pgadmin, kita refresh, ke kanan refresh. Kita lihat di Dreamhome backup. Dreamhome backup di sini. Ini udah ada kan, berarti udah berhasil.
kita lihat apakah dia udah ada domain juga kayak yang tadi. Nah, ada. Berarti proses backup udah berhasil. Nah, ini backup sama restore. Udah selesai. Sekarang kita mau kita disuruh bikin, jadi tugasnya tuh yang ini sama yang latihan. Yang ini bikin tabel. Dan disuruh bikin domain sama bikin tabel. Gampang aja sih sebenarnya, bisa pakai PG admin kan langsung aja. Cuman kita udah diajarin SQL, jadi kita pakai SQL. Kita udah ke PSQL kan tadi, kita langsung pakai aja. Sekarang kita udah ada di database Dreamhome, udah masuk. Sekarang kita mau bikin domain. Kalau mahasiswa itu kan pokoknya ada di WhatsApp tadi udah dikirim. Kemarin udah dikirim. Kalau mahasiswa tuh punya klien, apa sih? Klien ya, tabel klien. Tugasnya ini kan bikin tabel klien. Sama aja kayak gini. Tapi ini tuh create domain, kan ingat kalau domain itu buat atribut. Berarti nanti create domain, nama atributnya apa? Ini nama domainnya apa, sorry. Jadi domain ini berlaku untuk atribut apa gitu. So, tapi di klien itu kan ada ada client no, name sama tell no ya. Misalnya kita bikin domain client create domain ini misalkan buat si client no. Tapi ini kan nama atributnya tuh client no. Nah, kita nggak boleh sama. Tulis aja di sini client number. Jadi nanti eh, nggak boleh sama nama atributnya. Ini nama domain gitu loh. Nama domain nggak boleh sama dengan nama atribut. Domain client number apa lagi? S. Nah, ini apa nih? Misalkan dia harus char 4 karakter 4 buah. Terus dia not null. Dah. Tuh. Artinya ini kita harus membuat client number itu adalah karakter sejumlah 4 karakter. Terus dia si client number ini nggak boleh kosong, nggak boleh null. Makanya di sini tulis null. Create that. Nah, itu buat client number. Terus ada name, misalkan ini bebas aja ya mau gimana. Tapi ini standarnya begini. Bebas aja mau gimana. Misalkan buat name, client name gitu. Ya. S. Kalau name biasanya varchar ini dibebaskan berapa, nggak pakai panjang juga nggak apa-apa. 255 ini udah paling panjang. Tutor udah sekarang kita bikin domain terakhir buat tell number aja, jadi jangan sama kayak nama atributnya. Varchar char 12 misalkan. Sekarang kita enter create domain, selesai dah. Create domain udah kelar. Sekarang kita bikin buat ini domain kan udah selesai. Coba kita lihat di PGA di Dreamhome ya. Bukan yang backup ya, tapi yang Dreamhome. Kita refresh, klik kanan. Set. Nah, udah ada nih. Tell number, terus apalagi tadi? Client number sama client name. Nah, udah ada. Udah selesai tuh, udah ada. Terus nanti yang di access SQL-nya, berarti ini di access. Terus kita bikin apa lagi? Tabel ya. Tabel, ini domain udah. Sekarang kita bikin tabel private owner. Nah, private owner kalau dilihat lagi sambil lihat ya yang dikirimin di WA itu. Owner itu kan terbagi menjadi private owner sama business owner. Pokoknya intinya ini sesuai rule yang normalisasi yang fisikal yang mengubah menjadi logical, yang menjadi logical.
Intinya dia tuh kalau mandatory sama disjoin atau OR itu tabelnya dipisah sendiri-sendiri. Jadi private owner sendiri sama business owner sendiri. Jadi nanti kalau kita disuruh bikin private owner berarti atributnya eh, atribut si owner ditambah atribut private owner gitu. Lihat aja lah pokoknya ada di WA. Nah, udah itu tinggal create tabel, create tabel apa namanya? Private owner. Ini pelajarin lagi ya sintaksnya gimana. Nah, ini atributnya apa aja? Apa aja tuh? Yang satu lagi. Nah, owner no, owner no ini apa nih? Tipe datanya. Misalkan car, carnya berapa? Terdiri dari 4 misalkan. Terus dia misalkan not null. Nah, atau misalkan ya udah not null. Nah, ini koma ya, jangan titik koma. Lanjut, bikin apa lagi? Di sini ada fname sama last name. Di sini gue satuin aja jadi name ya. Name varchar 255 misalkan not null. Nah, lanjut lagi address sama telno. Address varchar 255 not null. Satu lagi telno. Telno char 12. Sebenarnya ini bisa pakai domain ya. Misalkan tadi kan kita udah bikin domain buat tel number. Pakai aja tel number. Tel number. Nah, udah. Tel number tadi kan dia ini tel number car 12 gitu. Misalkan kita mau nambahin not null juga, di sini nggak apa-apa, tambahin aja not null di domain. Nanti otomatis di sini tel number itu udah termasuk char 12 sama not null. Cuman di sini kan cuma char 12, kita tambahin aja not null. Sorry. Udah ini kalau udah kita tutup titik koma. Create tabel udah selesai. Kita lihat tabelnya. Aduh, nggak tahu sintaksnya. Beda sama MySQL. Pokoknya lihat aja di bagian admin, kita lihat di tabel. Dah, udah ada tuh. Dah, tinggal lihat atribut kalau mau lihat kolom. Tuh, nggak ada kan? Dah. Udah gitu doang tugasnya. Tinggal SSSS.